Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muna Ikramatus Sofia, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang saat ini sedang melaksanakan tugas, yaitu untuk tugas ujian akhir semester 5, di mana saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua tafsir dengan metode tahlili pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 6, ayat 72 sampai dengan 75. Nah, kisah ini berkaitan dengan kisah penyembelihan sapi, di mana kisah ini terjadi pada Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah pada ayat 72 sampai dengan 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya saya akan bacakan tafsir secara tahlili. Yang kali ini saya merujuk pada tafsir Jalalain dan langsung memberikan faidah atau apa yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Pada ayat ke-72, yaitu tafsirnya berbunyi, dan ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu tuduh-menuduh tentang hal itu. Kata fadarotum asalnya adalah fatadarotum. Nah, kemudian huruf ta diidghamkan atau dimasukkan kepada huruf dal yang berarti bertengkar dan saling menuduh. Sedangkan Allah menyingkapkan atau memperlihatkan apa yang kamu sembunyikan tentang persoalan tersebut. Kalimat ini adalah suatu interupsi atau merupakan awal kisah. Nah, kisah apa? Yaitu kisah di mana ada seorang Bani Israel yang dibunuh oleh sepupunya sendiri dengan tujuan sepupunya tersebut ingin mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Ketika hal tersebut telah terjadi, maka warga di sekitarnya pun mencari tahu siapa yang telah membunuh dari seorang laki-laki ini. Kemudian ditanyakan kepada sepupu tersebut, namun sang sepupu tidak mengakuinya dan dia juga menunjukkan rasa yang berbelasungkawa atau sedih. Kemudian karena buntu ya dalam mencari siapa pembunuhnya, mereka pun mendatangi Nabi Musa yang saat itu menjadi nabi. Nabi Musa dan kemudian Allah merintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Nah,
Mengenai pencarian sapi ini telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, di mana Bani Israel yang telah diberi perintah oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi dengan bentuk dan jenis apapun, mereka tetap mengeyel atau tetap bertanya-tanya, seperti apa sapinya, seperti apa warnanya, apakah dia boleh digunakan untuk bekerja di sawah ataupun tidak. Nah, ini digambarkan bahwasanya Bani Israel ini mengejek Nabi Musa atau merasa tidak percaya terhadap apa yang telah Nabi Musa perintahkan. Padahal Nabi Musa adalah seorang nabi, di mana apa yang dia lakukan itu semuanya berdasarkan oleh wahyu. Dari sinilah terlihat sikap-sikap atau sifat-sifat pembangkangan Bani Israel. Kemudian, selanjutnya pada ayat 73, lalu kami berfirman, pukullah dia, maksudnya mayat. Mayat tadi yang terbunuh dengan salah satu anggota badan sapi betina itu. Lalu mereka pukul dengan lidah atau pangkal ekornya, sehingga ia pun hidup kembali dan mengatakan, siapa pembunuhnya? Maksudnya, dia mengatakan bahwasannya pembunuhnya adalah dua orang saudara sepupunya yang disebutkan namanya masing-masing oleh yang terbunuh. Kemudian ia pun menjadi mayat kembali setelah dia bangun dan beritahukan siapa yang membunuh dirinya. Demikianlah maksudnya atau caranya Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tandanya atau bukti-bukti kekuasaannya agar kamu memikirkan. Di sini Allah memberikan penegasan bahwasanya hal tersebut itu mudah dilakukan oleh Allah. Untuk menghidupkan satu orang yang telah mati saja itu hal yang sangat mudah. Bahkan Allah mampu untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati berjuta-juta jumlahnya ketika kelak nanti di hari mahsyar. Kemudian selanjutnya pada ayat 74, di sini Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum." Kemudian hatimu menjadi keras. Min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Maksudnya ini ditujukan kepada kaum Yahudi hingga tak dapat dimasuki kebenaran setelah itu. Hati kaum Yahudi menjadi keras dan tidak akan pernah dapat dimasuki kebenaran, yakni setelah peristiwa dihidupkannya orang mati dan kejadian-kejadian sebelumnya. Maka ia adalah seperti batu. Ia di sini maksudnya adalah hati. Hati mereka seperti batu dalam kerasnya, atau lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sesungguhnya ada yang mengalir anak-anak sungai daripadanya, dan ada di antaranya pula yang telah terbelah. Nah, di antara dari sifat batu itu, dia bisa terbelah dan bisa mengalir air di antaranya. Sementara hati kaum Yahudi, Allah kabarkan di sini, dia lebih keras daripada batu, dia lebih buruk daripada batu. Tidak dapat lagi dimasuki oleh kebenaran. Lalu keluarlah air daripadanya, dan sungguhnya di antaranya ada pula yang jatuh meluncur, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini dapat kita lihat bersama-sama, teman-teman, apa yang terjadi di Palestina. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel, oleh kaum Yahudi, dengan membantai puluhan ribu manusia, dan ini telah berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya. Inilah sesuai dengan apa yang Allah firmankan, bahwasanya mereka tidak memiliki hati yang lembut, hati mereka keras, mereka menyukai pembantaian, dan hal ini sangat menyakiti hati kaum muslimin di seluruh dunia, bahkan kemanusiaan, begitu ya. Akan tetapi Allah selanjutnya berfirman untuk meredakan atau menghilangkan kegelisahan yang ada di hati manusia dengan berfirman, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mungkin ada di antara pembantaian-pembantaian tersebut yang kita tidak melihat, yang kita tidak tahu, yang tidak ditampakkan di media sosial atau di informasi-informasi secara publik. Namun Allah yang menjadi saksi, Allah yang akan mengadili mereka kelak di hari akhir. Dan cukup bagi kita untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, mendoakan
keburukan bagi kaum Yahudi, dan kita percaya bahwasanya Allah seadil-adil hakim. Allah sebijaksananya Allah sebijaksananya hakim. Kita percaya bahwasanya Allah akan mengadili mereka dengan seadil-adilnya. Dari kisah ini, yaitu kisah penyembelihan sapi, maka dapat kita ambil pelajaran bahwasanya seorang yang membunuh ahli warisnya, kita ambillah contoh seorang anak, apabila dia membunuh orang tuanya ataupun siapapun yang dapat memberikan warisan kepadanya, maka batallah hukum waris mewarisi. Ini sesuai dengan kaidah fikih bahwasanya tidak bisa menerima warisan orang yang telah membunuh. Itu dengan sebab membunuh. Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil adalah bahwasanya Allah mampu untuk segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk membunuh, maaf, untuk menghidupkan berjuta-juta manusia saja Allah itu mampu dan itu mudah bagi Allah, maka apalagi untuk membunuh satu orang manusia saja. Namun di sini Allah memberikan pelajaran bahwasannya untuk mendapatkan hikmah, maka kita perlu berproses terlebih dahulu. Allah mengajarkan cara berproses kepada Bani Israel untuk mencari terlebih dahulu eh, untuk mencari terlebih dahulu sapi yang sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian Allah beri keajaiban di situ. Kemudian pelajaran selanjutnya yang dapat kita ambil adalah bahwasanya hati orang-orang Yahudi itu keras dan janganlah sampai kita menjadikan orang Yahudi itu teman dekat atau bahkan pemimpin bagi kita. Maka Allah telah jelas-jelas karena Allah telah jelas-jelas memfirmankan dalam Qur'annya bahwasanya mereka itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Mungkin hanya itu saja eh, sedikit penyampaian dari tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 72 hingga 74 yang semoga darinya kita dapat mengambil faedah, dapat mengambil pelajaran ya yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.